wabarakatuh. Salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gimana caranya ya bagi umat Islam pada khususnya, dan boleh juga orang lain non muslim menjalankannya. Boleh, siapa bilang nggak boleh? Orang Tuhan kita semua sebenarnya sama kok. Ya kan? Yang membedakan apa? Syariatnya masing-masing, udah. Balik aja ke syariat masing-masing dulu gitu. Tugas kita cuma itu. Kembalikan ke syariat masing-masing karena kami yakin Tuhan kita ini sama, satu. Beda-beda nama, di sini Sang Hyang Widi, di sini, di sini. Nah, saya sampaikan buat yang muslim, zikirnya di sini Allah, 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 Allah. Di sini nih. Benar sini. Konsisten. Itulah caranya selamat. Nah, kenapa dengan zikir ini nih, Kang? Di sini ya, setan yang ada di dalam hati kita ya, yang akan menyebabkan nafsu yang tingkatan nafsu yang 17 itu menguasai diri manusia, itu namanya setan daimah. Makanya nama zikirnya disebut sholatud daim, sholat daim, untuk mematikan si daimah ini, setan daimah ini gitu. Jadi setan daimah nanti akan mati ketika zikir kita berjalan, maka seluruh badan kita, seluruh darah kita ini, zikir kita ini akan mengalir dari ujung kaki ke ujung rambut, ya, melalui darah, sirkulasi darah tadi. Nah, nanti kita akan terbebas dari apa? Sifat iri, dengki, syirik, sifat hati tadi. Nah, kembali lagi, hanya orang-orang yang hatinya penuh dengan kebencian atau apa tadi, yang akan menjadi bagian dari pengikutnya Dajjal. Pengikut Dajjal selamat nggak, Kang? Kalau ada duhon, selamat. Pengikut Imam Mahdi selamat. Lalu yang nggak selamat yang mana, kan gitu? Yang kena angin duhon nanti siapa? Yang kena kabut duhon itu siapa? Orang-orang yang ragu. Orang-orang yang sudah tahu mengakui agama, mengakui Tuhannya Allah. Orang bertuhan tetapi dia meniadakan Tuhan. Itulah siapa? Orang-orang yang dalam keraguan. Sholat mah sholat, tapi bicara masalah akhir zaman, moh. Mana kiainya? Kan saya bilang, nggak ada kiai yang bercerita tentang akhir zaman seperti ini. Kenapa? Tanya sama kiai atau ulama, sama MUI sekalian tuh, Majelis Ulama Indonesia. Bukan saya menyalahkan. Ini akhir zaman, woi. Bukan perkara salah-salah. Ya, artinya harusnya kan para ulama yang bergerak, bukan saya bukan ulama. Kita kan hanya orang-orang yang buat ngeramein aja sebetulnya. Yang harusnya bergerak kan para ulama. Nanti begitu Imam Mahdi datang, ulamanya banyak yang nggak percaya. Kenapa gitu? Ya bagaimana dia mau percaya? Sementara perkembangan akhir zaman saja mereka nggak mau mengikuti. Iya kan? Yang sudah percaya saja masih bisa digoyang oleh apa? Setan daimah tadi yang ada di kolbu, yang ada di hati, jantung hati. Sekali lagi, tidak ada setan, tidak ada jin yang masuk ke dalam kolbu manusia, karena kolbu itu nur, cahaya. Tapi setan itu akan bersarang di jantung hatinya manusia. Namanya setan daimah. Awas, hati-hati, jangan kasih nama anak nanti daimah. Ya, itu nama setan. Nanti dikasih nama daimah lagi, kan gitu. Nah, zikirnya bagaimana? Ya itu tadi, Allah, Allah. Bagi umat Islam, apakah boleh umat non-muslim? Boleh, silakan. Siapa yang menyalahkan? Kan gitu. Nah, itu caranya, Kang. Karena kalau kita bukan ahli Quran, bukan ahli beramal, ahli amal, bukan ahli dakwah, lalu pengen kan yang selamat kan 4. 3 tadi, yang terakhir siapa? Ahli zikir. Kita ini hafal Quran enggak? Kita ini pendakwah enggak? Kita ini orang yang banyak beramalnya atau tidak? Kalau 3-tiganya kita tidak, bagaimana cara kita akan selamat? Ya, jadilah yang terakhir, ahli zikir. Caranya bagaimana? Ya mohon maaf, itulah kenapa saya mau dikatakan saya ini sok pinter, atau dikatakan saya sok menasehati.
itu terserah saja. Tapi saya ingin menyampaikan satu kebenaran. Yaitulah yang setiap saya diundang oleh Mas Surya untuk menjadi narasumber, ya saya hanya menyampaikan bagi yang muslim zikir kolbu Allah, 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 itu saja. Kalau pengen selamat, kan ada empat golongan yang selamat, ya kan? Baik. Ahli, ya cari sendirilah, intinya itu. Salah satunya adalah ahli zikir. Yang mudah ya ahli zikir, gitu. Nah, silakan terapkan jika mau selamat, gitu. Nah, jadi kalau golongan Dajjal udah pasti selamat, ya golongan Imam Mahdi udah pasti selamat karena mereka yang nanti berdua ini, dua golongan ini yang nanti akan berantem atau bertarung. Nah, yang nggak selamat ya yang tengah-tengah tadi, yang kesini enggak, ya kan, ke Imam Mahdi enggak kan gitu. Tapi intinya ya itu saja. Jangan melihat Baik. siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Jika itu satu kebaikan, boleh dong kita ambil. Kalau keburukan, buang. Itu aja. Makasih. Silakan, Mas. Oke. Ya, 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 ya. Tadi ada yang sayang banget sama saya nih dari California. Saya sayang makan Surya. Oke ya. Ini tadi ada yang tanya nih, kenapa Kang Surya kok nggak pernah membahas tentang jodoh Satrio Piningit dalam nyata atau dalam goib ini, nggak tahu nih ya. Kalau di alam kalau dalam goib ya memang banyak tim indigo saya juga. Saya adalah beberapa tim indigo yang tentunya tidak saya tampilkan ya. Nah, itu jadi kalau ada sesuatu pasti saya akan nanya nih, gimana nih gitu. Nah, Jadi gini, Kang. Saya jawab, Kang. Saya pernah dapat satu jawaban seperti ini. Kan ada dua nih, SP, ya kan? Maksudnya Nusantara sama dunia. Yang kita bahas kan dunia, ya kan? Kalau SP Nusantara dalam arti itu yang nanti akan memimpin Indonesia, ya mudah-mudahan kita berdoa saja dengan pemilu ini, pemilu damai. Tentunya mereka pasangannya ya pasangan dunia, ya kan? Tapi kalau SP atau Ratu Adil atau Imam Mahdi, ya, yang saya ketahui secara ruh itu dulunya di alam ruh, itu mereka sudah berpasangan di alam ruh ya. Ruhnya ini sudah berpasangan, kalau nggak salah ada 5 ruh berpasangan menjadi pasangannya Imam Mahdi. Tetapi ketika sudah dilahirkan dalam bentuk manusia, ruh-ruh tersebut sudah saling sadar, menyadari. Sehingga apa? Sosok dari SP ini yang pasangannya itu di dunia ini sudah dalam wujud manusia, itu mereka sudah diikhlaskan secara zahir ya, zahir batin tentunya. Itu sudah diikhlaskan untuk mereka itu menikah dengan pasangannya masing-masing. Itu hanya perjodohan ruh saja dulunya di sana pernah ada. Nah, saya pernah dapat ini nih, berita ini. Ya, bahasa nguping lah ya, nguping aja lah kayak gitu. Itu. Tapi kalau sosok SP atau ya apa namanya Nusantara, ya seperti yang kita lihat lah pada umumnya gitu. Satu. Gitu. Nah, itu mungkin jawabannya. Nggak ada pasangan atau jodoh batin tuh nggak ada. Bohong kalau misalkan nih nanti nikah dengan katanya apa ratu ini ratu itu, nggak ada itu mah kaum hayali. Kaum hayali ini kaum yang adanya di alam hayal, yang merasa dirinya sebagai sosok keturunan Prabu Siliwangi, keturunan Brawijaya V. Ntar kalau saya bilang saya nih keturunan Brawijaya V, saya juga keturunan Siliwangi, gimana? Boleh nggak saya ngaku gitu? Boleh-boleh aja kan. Karena apa? Karena terlalu banyak orang-orang pada ngaku kayak gitu. Gitu loh. Mantap sekali ini bawa tongkatnya. ini warisan nih. Saya ada amanah. Kang kalau les bawa tongkat komando. Ya.
Itu Saya orangnya tongkat, Kang. Itu saya dapat dari seseorang. Ya, kalau saya kan bukan nggak percaya. Kalau saya kan nggak mau lah punya kayak gitu-gituan. Jadi seolah-olah itu sesuatu yang gaib gitu. Ya, saya nggak mau. Makanya saya di rumah ngeletak. Kang Surya mau ambil aja orang letak kan Kang Surya lihat di situ. Ambil aja Kang. Ada satu lagi tuh kayak gitu juga. Cuman buat apaan kan gitu. Cuman buat hiasan aja. Bukan untuk bangga-banggaan apaan. Gak ada apa-apanya itu. Cuman gitu doang. G. emang. Iya, ini sebagai aksesoris lah. G. Biar biar nggak ngelihat saya tiap hari itu tidak bosen itu, biar ada pakai topi, pakai ini itu kan. Oh, aneh-aneh orangnya ya kan gitu. Ya, buat aksesoris ya teman-teman semuanya. Oke, saya mau menanyakan tentang, nah, ya memang banyak ya. Jadi kita kembali lagi ke buku-buku yang pernah di buku-buku yang atau ramal-ramalan yang sudah dituliskan di kitab-kitab kuno ya, mengenai nanti kalau yang dinamakan nantinya Sang Kinasih Satrio Piningit ini kan ada nih yang di Prabu Siliwangi ini nanti akan menikah di Lebak Cawane itu. Itu nih. Jadi orang-orang yang menanyakan itu seperti itu atau seperti apa nih? Oh, itu bukan pernikahan itu. Hmm, Lebak Cawene itu ya. Itulah gini Kang.